إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam teriring keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati kedua mempelai yang hari ini duduk bersanding setelah melaksanakan akad nikah. Keluarga besar kedua mempelai yang duduk mendampingi sepasang pengantin. Yang saya hormati pula Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya Manusia Kadis DLH Ibu Merianti Dumbela. Saya hormati pula Lurah Bitung Timur, kakanda saya Haji Mudin Bukusu, Pak Ustadz Laweto, Pak Haji Anton Awi. Masih ingin menyebut satu-satu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Pak Kasim Amunto, Pak Atok Bulutio. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah saya janji tidak akan lama-lama. Yang kedua, makin cepat makin baik. Itu dulu sebagai pembuka. Target operasi hari ini 2 orang yang duduk di depan kita. Jadi kalau ada yang tersinggung berarti ada pelanggaran. Yang pertama, wahai kedua anak daku, kalian duduk hari ini bersanding, tersenyum berbagi cinta dan kasih. Kalau bisa pertahankan itu sampai rambutmu memutih. Orang bisa mempertahankan cinta, tapi sulit mempertahankan kasih. Sebab cinta lebih condong kepada bentuk fisik, sedangkan kasih melihat apa yang pernah ia lakukan terhadap kita. Itu perbedaannya. Sebab itulah Quran tidak pernah mengatakan tentang cinta, tapi Quran mengatakan tentang kasih dan sayang. Karena kalau sudah kasih, pasti akan lahir sayang. Tapi kalau modal cinta, belum tentu ada kesetiaan, apalagi kasih sayang. Nah, oleh sebab itu, wahai anakku, pernahkah kalian melihat sepasang sepatu? Halo? Sebentar. Ente berdua target operasi ini hari. Saya mau tanya, siapa? Aditya ya? Pernah lihat sepasang sepatu? Pernah? Merek apa? DP merek sepatu yang pernah Anda lihat? Ya? Vans. Itu sepasang sepatu warnanya sama atau beda-beda? Sama. Ukurannya sama. Tingginya sama. Modelnya sama. Kalau pakai sama. Kalau berjalan sama, jatuh. Kanan maju, kiri mundur. Kiri maju, kanan mundur. Kira-kira kalau yang kiri kita pindah di kanan, kanan pindah di kiri, bagaimana yang pakai? Kurang nyaman.
pengantin bagaikan sepasang sepatu. Ukurannya sama, warnanya sama, desainnya pun sama, tapi jangan tukar fungsinya. Suami cuci baju, bini cari doi, tidak nyaman rumah tangga. Betul? Jangan tukar fungsinya. Yang kedua, kalau paitua maju, maitua mundur. Artinya kalau paitua bafeto, maitua jangan baku balas. Karena itu juga bisa memperpanjang cerita dan persoalan. Boleh? Yang ketiga, jangan mengatasi masalah tanpa masalah. Karena Anda bukan pegadaian. Artinya, kalau ekonomi sulit, jangan cari jalan ringkas, tapi berusahalah mengatur, memanage keuangan rumah tangga. Sedikit yang diatur akan cukup, banyak yang tidak ditata pasti akan kurang. Jelas? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cuma tes. Berikut, dalam Quran Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Orang yang ada iman, kemudian imannya melahirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan sehari-hari, artinya akhlak yang mulia, maka Allah akan berikan mereka pasangan itu sesuatu yang di luar cinta, yaitu wudda. Kalian saling mengasihi karena saling memberi arti dan manfaat. Istri bermanfaat bagi suami, berarti wudda. Suami berguna bagi istri, dan pun sebaliknya berarti wudda. Artinya cinta yang berbalas perhatian dan kasih sayang. Kadang-kadang kita, para pemain-pemain senior yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sudah bikin lagi pesta kecil memperingati perkawinan perak sampai emas. Ternyata mereka membuktikan bahwa mereka bukan tembaga, apalagi kuningan. Oke? Artinya sampai rambu putih baku sayang. Muni dua pernah lihat ada opak dan omak berjalan pagi-pagi baku gandeng. Kira-kira omak dan lihat opak itu ganteng apa nyandang? Sudah tidak ada yang bisa dibanggakan, Bu. Tapi cinta mereka sudah hilang, berganti kasih dan sayang. Kalian harus seperti itu. Jaga rumah tangga, atur ekonomi, yang sedikit diatur, insya Allah berkah. Dan satu hal yang harus kalian ingat, jangan pernah mengambil hak orang, karena itu pasti suatu saat hak kalian pun akan dirampas oleh orang lain. Bekerjalah dengan yang jujur, carilah nafkah yang baik, yang halal, yang Allah berkahi. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi Allah akan berikan kecukupan, sebagaimana Allah sendiri pernah berjanji dalam Al-Quran. Kawinkan daripada orang-orang yang layak kawin di antara kalian. Fankihu ayyama minkum min ibadikum wa imaikum. Kalau sekiranya mereka kawin tidak mempunyai rezeki yang cukup, yughnihimullah min fadlih, maka Allah akan memberikan cukupan kepada mereka. Kata cukup itu bukan arti berlimpah kekayaan. Cukup yaitu ketika kita merasakan apa yang ada mampu memenuhi kebutuhan kita. Itulah cukup. Berapa banyak orang berlimpah harta tapi tidak merasa cukup. Namun tidak sedikit tidur di atas balai-balai bambu, tapi mereka menikmati hidup penuh dengan arti dan kebahagiaan. Jadi ukuran bahagia bukan ada pada kemampuan kalian mencari uang dan mencari kelebihan, tapi bagaimana engkau sebagai istri mencintai dan menghormati suamimu, dan suamimu pun mencintai dan menyayangimu sebagai seorang istri yang setia. Itu yang dinamakan laki-laki saleh dan wanita salihah. Bisa dipaham? Boleh mengerti? Nah, dari semua yang Ustaz sampaikan itu ada satu hal lagi yang paling penting, yaitu apa? Jaga iman kalian. Apa itu iman? Yaitu engkau selalu beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur bahwa Allah hari ini dan seterusnya memberikan kau pasangan yang kau cintai, sayangi hingga hari tua kelak nanti. Berikut ucapan yang ingin saya sampaikan dan kita semua kepada kalian berdua. Ketika para sahabat menikah atau kawin, selalu Nabi mengatakan kepada yang berpasangan, barakallahu lakuma, keberkahan Allah bagi kalian berdua di saat kalian sepakat dan sependapat. Wa baraka alaikuma, bila suatu saat kalian berbeda pendapat dalam suatu keputusan,
keberkahan Allah pun ada pada kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fil khair, baik kalian sepakat maupun kalian berbeda pendapat, tetap Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Itulah doa kita kepada kedua pengantin tadi. Sehingga tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berbeda pendapat. Tidak ada rumah tangga yang tidak mungkin ada kesalahan dan kekurangan. Fungsi daripada perkawinan adalah saling melengkapi kekurangan masing-masing. Libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Quran. Kau adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian bagimu. Artinya pakaian berfungsi. Pertama, menutup aurat, menutup kekurangan yang ada pada pasangannya. Jangan ketika kau emosi kepada suamimu, kau muat di media sosial. Jangan pula ketika kau marah kepada istrimu, kau umbar di TikTok, Instagram, dan yang sebagainya. Ingat, sepengetahuan kami, database, semua media, baik Facebook, Instagram, TikTok, dan sejenisnya, itu akan tersimpan database-nya dalam folder 50 tahun ibu baru hilang. Sekalipun Anda sudah menghapusnya, di akun tetap tersimpan datanya. Bukankah ada juga yang namanya ahli IT bisa mengambil file yang sudah rusak puluhan tahun? Nah, karena file tidak mungkin hilang. Itu artinya ketika kau umbar aib suamimu di hadapan khalayak dan publik, 50 tahun dosa jariah berjalan dan tidak akan pernah putus sampai engkau dapat ridha dan ampunan Allah. Berikut, cintai sayangi ayah ibumu. Ayah ibumu yang melahirkan engkau dan ayah ibumu yang melahirkan pasangan hidupmu. Jangan kita berpikir nganape mama, kita pe papa. Itu bukan rumah tangga namanya, tapi kompetisi. Rumah tangga yang baik dan benar adalah ibumu adalah ibuku, ayahmu adalah ayahku. Karena Quran dan Islam tidak pernah mengenal ada namanya mantan mertua. Islam tidak pernah mengenal mantan mertua, tapi mantan menantu ada, mantan istri ada. Mantan pasangan ada, mantan mertua tidak ada. Sekali kau nikahi anaknya, kau tidur bersama dengannya sampai hari kiamat, mertuamu haram engkau nikahi dan tidak batal wudu sampai kau mati. Itu hukum yang ada dalam Islam. Jadi ingat kalian berdua, sayangi ayah ibumu dan sayangi pasangan orang tua. Ya, bisa dipahami? Kenapa begitu? Kenapa Ustadz kita mesti harus sayang kita pe mama, kita pe papa, kita pe mertua, kita mesti sayang? Karena bila kau susah, pasti di antara kedua ini yang akan turun tangan. Kalau bukan ayah ibu kandungmu, pasti mertuamu akan turun tangan. Ini turun tangan ada dua, Pak. Masuk campur dengan babantu. Yang bagus mana? Masuk campur atau babantu? Bantu. Makanya ada satu cerita ibu. Ada suami istri. Dia punya istri, kalau bangun pagi mulai bafeto, bla 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 sampai dia mata tertutup baru dia berhenti. Artinya kuat bafeto ini istri. Suatu saat dia pai tua pastiu dia bini ini yang tak pernah berhenti kalau bafeto. Terakhir bu, dia bini ada batimba air di Parigi, dia tolak ke Parigi. Waktu jatuh 2 jam kemudian keluar jin dari Parigi. Jin bilang, siapa tuh ngada tolak tadi? Dia tanya, siapa? Kita bini. Ngana ambil ulang. Terusnya tahan dengan dia 2 jam, dia mau veto terus di dalam. Makhluk halus saja tidak tahan. Artinya sepasang sepatu. Suamimu ke depan lagi emosi, engkau harus menahan emosimu. Setelah redah suamimu punya emosi, baru kau bilang, Pak, tadi kok begini DP cerita. Itu namanya baku atur baik. Tapi kalau Pak ngana, padahal Pak itu juga ada emosi, saat itulah terjadi perbedaan pendapat yang sulit dipertemukan karena dua-dua dalam keadaan emosi. Kendalikan emosi kalian,
pelihara ibadah kalian, jaga hubungan dengan orang tua kandung dan mertua, dan yang terakhir, tetanggamu perhatikan, karena tetanggamu adalah saudara sekampung walaupun berbeda rahim dan berbeda orang tua. Tapi kalian bila ada kesulitan, tetanggamu lah orang pertama yang akan melihat kalian, bukan siapa-siapa. Ukuran kebaikan kalian ada juga pada tetangga. Tetanggamu mengatakan engkau orang baik, pasti di hadapan Tuhan pun engkau orang baik. Tapi kalau standar tetangga bilang jangan berdekat dengan dia, itu pun di hadapan Tuhan kita pun buruk adanya. Karena ada tetangga juga yang tidak tahu diri, masuk dari belakang, keluar dari muka. Yang bagaimana itu? Kalau dari belakang, Ma Ade, ada tomat, kasih dia keluar, balik ulang, Ma Ade minyak kelapa sedikit dan kaki masuk ulang, rica dan Ma Ade bilang ngana angkat di tamparan-parampa kau pindah kamari juga satu kali. Ustaz, bagaimana dengan tetangga seperti itu? Bijaksanalah, artinya pandai-pandai membahasakan sehingga tetangga tidak tersinggung, bahkan tetangga tetap hormat kepada kalian. Disitulah ada yang namanya saling memahami. Kalian memahami pasanganmu, pahami pula orang yang dekat-dekat dengan kalian. Dan ini yang terakhir sekali, istrimu punya saudara, suamimu punya saudara. Cintai dan sayangi saudaramu dan saudara pasanganmu, karena mereka juga orang-orang yang akan selalu ada ketika engkau susah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.